Perkenalkan, nama saya Friska Kuamano, Prodi Teologi semester 2. Pada saat ini saya akan membahas tentang materi logika, yaitu dasar-dasar pengetahuan. Dalam bagian ini akan dibicarakan dasar-dasar pengetahuan yang menjadi ujung tombak berpikir ilmiah. Dasar-dasar pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penalaran. Penalaran ialah kegiatan berpikir menurut pola tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan. Yang kedua yaitu logika. Logika adalah penarikan kesimpulan. Di dalam logika ada dua macam logika, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Yang selanjutnya yaitu sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan dalam dunia ini berasal dari sikap manusia yang meragukan setiap gejala yang ada di alam semesta ini. René Descartes pernah berkata, "De omnibus dubitandum," yang artinya segala sesuatu harus diragukan. Persoalan mengenai kriteria untuk menetapkan kebenaran itu sulit dipercaya, dan berbagai aliran, maka muncullah pula berbagai kriteria kebenaran. Kemudian kriteria kebenaran. Salah satu kriteria kebenaran adalah adanya konsistensi dengan pernyataan terdahulu yang dianggap benar. Beberapa kriteria kebenaran diantaranya yaitu yang pertama, teori koherensi atau konsisten. Teori koherensi ialah bahwa suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren dan konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Kemudian yang kedua, teori korespondensi atau pernyataan sesuai kenyataan. Teori korespondensi dipelopori oleh Bertrand Russell. Dalam teori ini, suatu pernyataan dianggap benar apabila materi pengetahuan yang dikandung berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Yang ketiga yaitu teori pragmatis atau kegunaan di lapangan. Tokoh utama dalam pragmatis mengatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Berikutnya yaitu ontologi atau apa yang dikaji. Ontologi ialah hakikat apa yang dikaji atau ilmunya itu sendiri. Kemudian epistemologi atau kebenaran, bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa pengertian dasar. Yang pertama yaitu konsep, yang kedua yaitu konstrik, yang ketiga yaitu proposisi, yang keempat teori, yang kelima logika ilmiah, yang keenam hipotesis, yang ketujuh variabel, dan yang kedelapan definisi operasional. Ada beberapa kerangka ilmiah. Yang pertama yaitu perumusan masalah, yang kedua yaitu penyusunan kerangka dalam pengajuan hipotesis, yang ketiga yaitu pengajuan hipotesis, yang keempat penarikan kesimpulan. Yang kemudian sarana berpikir ilmiah. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa yang dimaksud ialah bahasa ilmiah yang merupakan sarana komunikasi ilmiah yang ditujukan untuk menyampaikan informasi berupa pengetahuan. Yang kedua yaitu matematika. Matematika adalah pengetahuan sebagai sarana berpikir deduktif. Yang terakhir yaitu statistika. Statistika ialah pengetahuan sebagai sarana berpikir induktif. Yang terakhir yaitu aksiologi atau nilai guna. Aksiologi ialah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmiah. Itulah menjadi materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Shalom.